Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Matarena dengan NIM A1D117013. Saya dari ruang R001 semester 6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Pendekatan saintifik telah digunakan dalam pendidikan Amerika pada akhir abad 19, di mana pada saat itu pembelajaran sains menekankan pada metode laboratorium formalistik yang kemudian diarahkan pada fakta-fakta ilmiah. Pendekatan saintifik sebenarnya sudah digunakan dalam kurikulum di Indonesia dengan istilah learning by doing, yang dikenal dengan cara belajar siswa aktif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang secara formal diadopsi dalam kurikulum 1975. Tujuan pendekatan saintifik dalam pembelajaran antara lain untuk meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, membentuk kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara sistematis, menciptakan kondisi pembelajaran supaya peserta didik merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan, melatih peserta didik dalam mengemukakan ide-ide, meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan mengembangkan karakteristik peserta didik. Tujuan prinsip pendekatan saintifik. Menurut Hosnan 2014, pendekatan saintifik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada berpusat pada siswa. Yang kedua, melibatkan keterampilan proses sains dalam mengonstruksi konsep, hukum, dan prinsip. Yang ketiga ada melibatkan proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang keempat ada dapat mengembangkan karakteristik siswa. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah untuk mengembangkan karakteristik siswa. Selain itu juga meningkatkan kemampuan berpikir siswa sehingga siswa memiliki kemampuan untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya dan memiliki hasil belajar yang tinggi. Menurut Hosnan 2014, tujuan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang kedua, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematis. Yang ketiga, terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, ada diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Yang keenam, ada untuk mengembangkan karakteristik siswa. Beberapa prinsip pendekatan saintifik dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Menurut Hosnan 2014, yang pertama ada pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua ada pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga ada pembelajaran terhindar dari verbalisme. Yang keempat, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Yang kelima, ada pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang keenam, ada pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi belajar guru. Yang ketujuh, ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Yang terakhir, adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitif. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Langkah-langkah pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran meliputi mengamati, menanya, mencoba, mengolah data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, dan menyimpulkan, menyajikan data atau informasi, dan menciptakan serta membentuk jaringan. Menurut Daryanto 2014, langkah-langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengamati.
atau observasi. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Yang kedua ada menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul dari siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga ada mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Peserta didik dapat membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih diteliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Yang keempat ada mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasikan atau mengolah informasi, terdapat kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris yang dapat diobservasikan untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Yang kelima ada mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik, guru diharapkan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengkomunikasikan apa yang telah dipelajari. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai pendekatan saintifik. Semoga bermanfaat.